Tutup Semeringah, IHSG jos terus ya Din ya, dalam 4 hari beruntun IHSG bergerak atau finish di zona hijau. Bahkan dalam 2 hari terakhir IHSG berhasil finish di level psikologis 7.300. Dan kalau dari segi performance dalam sebulan terakhir IHSG sudah terapresiasi hampir 7%. Nah sebetulnya sentimen apa sih Din yang berhasil membawa IHSG konsisten berada di posisinya mempertahankan di level 7.300? Ya kalau kita lihat Sasa dan juga pemirsa, kenaikan IHSG pada perdagangan hari ini diselimuti oleh sentimen utama, yaitu di mana inflasi Amerika Serikat yang akhirnya melandai bahkan lebih baik dari perkiraan para pelaku pasar. Di mana Biro Statistik Amerika Serikat melaporkan bahwa inflasi kembali melandai pada bulan Juni 2024 dan data inflasi Amerika Serikat tercatat tak terduga ini lah yang mendorong spekulasi mengenai bahwa pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini semakin dekat, semakin positif begitu arahnya. Inflasi secara year on year pada bulan Juni 2024 ini adalah yang terendah sejak Maret 2021 atau lebih dari 3 tahun terakhir. Ini artinya semakin mendekati target yaitu 2%. Nah, laporan inflasi yang lebih baik dari perkiraan ini juga semakin memperkuat harapan pemotongan suku bunga The Fed yang dapat terjadi lebih cepat dan juga membantu membuat pinjaman uang menjadi lebih murah dan juga akan berpengaruh ke banyak sektor begitu. Dengan inflasi yang melandai ini, maka ada harapan di mana The Fed akan memangkas suku bunga secepatnya. Ini terlihat dari CME Fed Watch Tool yang kini memperkirakan ada 84% probabilitas jika pemangkasan suku bunga ini akan terjadi pada bulan September 2024 pada tahun ini, dan keyakinan ini naik kalau kita bandingkan begitu, kenaikannya cukup besar bila kita bandingkan di hari kemarin yang hanya di kisaran 70%. Nah, jika akhirnya cut rate benar dilakukan pada tahun ini yaitu di bulan September, maka hal ini akan menjadi angin segar begitu ya bagi pasar keuangan domestik, termasuk salah satunya adalah rupiah, karena memang tekanan terhadap mata uang Garuda ini akan semakin minim, Sasa dan juga pemirsa, dan ini juga sudah berefek langsung begitu ya pada kinerja mata uang rupiah hari ini dan juga sebenarnya beberapa waktu terakhir, di mana kalau kita lihat untuk hari ini dilansir dari Refinitiv, rupiah dibuka menguat 0,43% di angka 16.120 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat, dan pada saat ini pun masih berada di kisaran 16.135 begitu ya, masih belum terlalu jauh, masih di kisaran 16.100-an. Nah, penguatan ini selaras juga dengan yang terjadi kemarin yang sempat ditutup menguat 0,28%, dan ini juga searah begitu dengan target baru Bank Indonesia yang beberapa waktu terakhir disampaikan, di mana Bank Indonesia berjanji akan mengembalikan rupiah stabil di level Rp16.000 bahkan di level 15.700. Kemudian kalau kita lihat begitu terhadap IHSG secara umum dan juga rupiah, semakin melandainya inflasi Amerika Serikat, sentimen ini juga sudah berdampak kepada IHSG secara sektoral, Sasa dan juga pemirsa. Kita tahu kalau kita bicara soal suku bunga acuan, ini pasti berdampaknya kepada yang utamanya adalah berkaitan dengan sektor perbankan, di mana kinerja perbankan per hari ini secara sektoral juga menjadi salah satu yang paling top share begitu ya, dengan kenaikan lebih dari 1%, di mana saham-saham perbankan berkapitalisasi jumbo atau big cap seperti misalnya BBRI, BMRI dan juga BBNI per penutupan perdagangan hari ini menunjukkan tajinya setelah terkoreksi cukup dalam beberapa waktu terakhir. Tapi bisa dikatakan karena memang sudah terkoreksi beberapa waktu terakhir, jadi kinerja positif hari ini juga bisa dikatakan merupakan pergerakan teknikal ya, Sasa, karena memang sudah melemah beberapa waktu terakhir. Kemudian kalau kita lihat bicara soal suku bunga acuan, efeknya utamanya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sektor properti, di mana ini juga sudah langsung berpengaruh begitu ya, dan juga akan berpengaruh pada kredit pinjaman perumahan. Nah, ini kita lihat ya hari ini di mana ada emiten-emiten properti ini menjadi pendorong utama IHSG dengan kinerjanya yang lebih dari 3%. Kita lihat saham-saham properti besar seperti misalnya Ciputra, kemudian ada BSD, kemudian Pakuwon Jati, Summarecon Agung, semua mengalami kenaikan terbang rata-rata 2%, bahkan ada yang sempat menyentuh apresiasi 6% meskipun akhirnya berhenti di 5% begitu ya, akibat dari sentimen utama melandainya inflasi Amerika Serikat, Sasa. Ya, tentunya adanya ekspektasi bahwa era suku bunga tinggi berakhir ini akan memberikan katalis positif bagi sektor-sektor yang selama ini terbebani. Betul. Dengan adanya era higher for longer ini, mulai tadi dari properti dan bahkan juga tampaknya konstruksi ya, Din ya. Dan ini tercermin pada hari ini ada sejumlah emiten-emiten di sektor konstruksi yang cukup menarik seiring dengan saham BUMN Karya yang ada sentimen tentunya juga mendorong penguatan
penguatan di saham-saham ini. Bahkan ada kenaikan lebih dari 9% ya Din ya. Ini boleh tolong dielaborasikan seperti apa Din? Ya, selain dari melandainya inflasi Amerika Serikat yang memang berpengaruh juga, kita lihat begitu kalau kita breakdown per penutupan perdagangan hari ini ada PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA yang paling kencang begitu penguatannya pada saat ini bahkan naik 15,69% dan saat ini berada di level Rp236 per satu lembar sahamnya di perdagangan sore hari ini. Kemudian ada saham PTPP yang juga mengalami kenaikan lebih dari 6% dan ada beberapa juga yang memang mengalami apresiasi yang cukup tinggi. Nah, melesatnya saham BUMN Karya pada hari ini kalau kita lihat secara sentimen terjadi setelah para emiten konstruksi plat merah ini resmi mendapatkan tambahan modal dari penyertaan modal negara atau PMN. Di mana pada Rabu malam kemarin sebanyak 9 fraksi di Komisi 6 DPR RI mendukung usulan dari PMN 2025 yaitu dengan nilai total 44,24 triliun rupiah dan akhirnya dibagikan untuk percepatan proyek pembangunan infrastruktur utamanya misalnya jalan tol, kemudian jaringan irigasi hingga garapan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang tadi sudah dipaparkan ya di segmen sebelumnya. Kemudian ada juga sentimen dari rencana dari pemerintah pusat yang akan melakukan merger begitu, akan disatukan dari 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan di mana seperti yang sudah kita bahas tadi di segmen sebelumnya tujuannya adalah untuk menyehatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan juga tentunya agar lebih fokus pada proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan. Selain itu saham-saham BUMN Karya ini juga sebenarnya dinilai sudah cukup murah ya secara fundamental Sasa dan juga pemirsa karena beberapa bulan terakhir mengalami depresiasi yang cukup besar alhasil investor cenderung sudah mulai melirik kembali nih saham-saham BUMN Karya yang sudah mulai bisa dijangkau begitu. Nah di sisi lain prospek sektor infrastruktur di tengah masih berlanjutnya pembangunan IKN ini juga menjadi penopang saham BUMN Karya pada hari ini Sasa. Ya kalau kita lihat memang penguatan dalam sebulan terakhir memang cukup ciamik gitu ya Dina. Bahkan kalau tadi Dina kasih contoh Wijaya Karya hari ini melonjakkan 15,69%. Secara price performance dalam sebulan terakhir bahkan sudah 138% gitu. Tapi tampaknya memang sejumlah saham-saham konstruksi ini meskipun dalam sebulan terakhir penguatannya cukup signifikan bahkan WIKA tadi sampai ratusan persen tampaknya masih butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk bisa mengembalikan kejayaannya dalam beberapa tahun terakhir yang sempat ada tersengat dari sentimen-sentimen positif gitu ya utamanya tadi IKN. Terima kasih Dina atas penjelasan dalam Market Focus yang sangat komprehensif. Sekali lagi disclaimer on segala keputusan investasi berada di tangan Anda.